Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Ihbati fillahi, a'azanillahu wa ayakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini teman-teman ya, saya akan coba menampilkan klarifikasi Ustadz Syafiq Riza Basalamah terkait pembubaran kajiannya, yaitu tepatnya di Surabaya di Masjid As-Salam. Yang mana di sini Ustadz Syafiq Riza Basalamah diundang di sebuah TV swasta, yaitu TV One, yang mana TV ini cukup terkenal teman-teman ya. Di sini Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengemukakan tentang perihal-perihal menyangkut bagaimana sebelum terjadinya pembubaran kajian tersebut. Memang dari awal Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini teman-temannya sudah diberi selembaran kertas dari salah seorang ormas Nahdlatul Ulama. Yang intinya semua ini ternyata teman-temannya adalah kesalahpahaman di antara ormas Nahdlatul Ulama dan panitia pengajian di masjid tersebut. Mungkin di antara mereka ini miskomunikasi teman-temannya, sehingga di saat mereka mengundang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Syafiq sendiri tidak tahu teman-temannya dampak dari kajian tersebut. Karena di waktu itu Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini sedang tidak di Masjid As-Salam tersebut. Dan di saat itu Ustadz Syafiq Riza Basalamah sedang di sebuah yayasan. Dan kurang lebihnya kronologinya seperti itu teman-temannya. Dan untuk video yang lebih lanjutnya teman-temannya, mari kita simak saja penjelasan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini terkait kronologi pembubaran kajiannya di Masjid As-Salam, yaitu tepatnya di kota Surabaya. Kita simak dengan hati yang dingin dan hati yang lapang teman-temannya. Dan video ini teman-temannya, semoga saja teman-teman kita dari Ormas Banser mendengarkan klarifikasi Ustadz Syafiq Riza Basalamah terkait pembubaran kajiannya. Ini dia videonya. Dan ini dia teman-temannya video yang saya maksud, klarifikasi perihal terkait pembubaran kajian yang terjadi di Surabaya tersebut. Dan mari kita langsung simak saja teman-temannya videonya, karena saya juga sudah tidak sabar nih mendengarkan klarifikasi dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustadz kapan Ustadz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Zah. Seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya sampaikan teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadlan kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah insya Allah kita bikin tablik akbar. Akhirnya ya sudah, ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Oh ya teman-temannya, mohon maaf ini ada musiknya karena video ini dapat nyomot, jadi mohon untuk dimengerti. Kita lanjut videonya. Temanya juga sudah dibuat ya, mereka berkaitan dengan hari akhir, hari pembalasan ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan gitu. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tablik akbarnya di Masjid Salam, karena berpikir insya Allah nggak ada masalah, karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya, akhirnya anak dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Anak Ansor Banser dari, iya. Oh ternyata Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini teman-temannya sudah mendapatkan surat dari Ormas Banser. Mungkin tadi salah penyebutan teman-temannya, saya mengatakan Ormas Nahdlatul Ulama. Maksud saya Ormas Banser. Seperti itu. GP Ansor itu anak dapatnya bukan dari teman-teman panitia, malah dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke anak. Dalam hati anak, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa lanjut. Akhirnya anak tanya sama teman-teman sudah gimana? Insya Allah Ustaz aman Ustaz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa, tapi Ustaz nggak boleh nyampaikan ini itu macam-macam lah. Bismillah, kalau kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan Ustaz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah, ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya tak bisa caranya. Itu ada keberatan dari teman-teman kita
Ansor, ya padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh. Tapi ada rapat, ketua yayasan sempat sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan apa nggak bisa ada komunikasi lagi. Kata mereka nggak udah untuk yang sekarang kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan anak menyampaikan, ya anak tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu anak akan tahan diri. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin sebagian mengatakan anak dikatakan intoleransi macam-macam. Ya anak minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah anak yang dianggap intoleransi, dan anak siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf, ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya, itu ya tidak banyak ya, nggak banyak. Artinya mana berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara itu nerima sebenarnya dengan perbedaan yang ada, nerima. Sehingga mereka anak ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu. Dan di Surabaya di tempat yang Anda dibatalkan sendiri itu pun udah berulang kali sebenarnya, karena selama ini tak ada masalah. Jadi seperti itu teman-temannya, pengajian di Masjid As-Salam tersebut memang sudah sering berlangsung. Tapi mungkin karena Ormas Banser ini risih atau tidak suka dengan kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, sehingga mereka membuat selebaran kertas untuk menolak kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah tersebut. Atau kok jadi ada masalah? Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini, berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan anak nggak ada di tempat itu. Anak di rumahnya ketua yayasan, bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali anak nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut, sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu luluran benar. Ini satu luluran semua. Maka anak berkata Bismillah. Kalau memang keberadaan anak menjadi polemik, ya anak nggak datang. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah. Karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu. Diusir dari kota, dari Mekah, dari kota yang paling cinta, diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu. Kalau mungkin kita di tempat ini nggak diterima, mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang menolak, Anda minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Anda salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena salah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berdakwah. Dalam wawancara bersama tim Fakta, tangis Ustadz Syafiq pun pecah ketika menceritakan tanggapan dan juga kekhawatirannya. Ia menyayangkan kondisi umat Islam yang mudah terpecah belah. Anak sering sampaikan, umat Islam saat ini berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar juga. Saudara kita di Gaza dibantai, kita bisa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Tidak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada. Bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat itu kembali kepada Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi anak haram menjadi penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya, siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam
posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada, selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya, tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah SWT, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan, kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada, selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Sebenarnya anak ini sangat senang sekali kalau mereka manggil anak. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim gitu. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya, 2010 dapat izin sampai sekarang pun diterima di masyarakat. Yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya, dilihat jenggotannya aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong dia sama ayah anak, "Pris," kata dia, "tadi orang-orang ketika ngelihat anak ente ceramah, lu ini teroris tekondi." Jadi ada yang mau framing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci, ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu. Ketika dikonfirmasi, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris, umpamanya. Kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa dengan HTI. Kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan jingkrak. Dan ketika anak membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang barat. Salah. Dan semoga saya teman-temannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi didengarkan oleh teman-teman kita Ormas Banser, yang mana memang ini terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara teman-teman kita Ormas Banser dan panitia pengajian tersebut. Dan di sini tadi Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan beliau tidak tahu sama sekali tentang hal apa yang akan terjadi jika kajian tersebut berlangsung. Karena sebelumnya memang kajian di Masjid As-Salam tersebut sudah berlangsung dan beberapa kali dilakukan. Mungkin Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini beranggapan bahwa kajian tersebut akan aman-aman saja. Dan saya berdoa teman-teman ya, semoga Indonesia ini menjadi aman dan negeri yang bertauhid dan menjalin persaudaraan yang erat pastinya. Dan saya berdoa semoga teman-teman dari Ormas Banser dan teman-teman dari Salafi itu berbaik sangka dan saling merangkul. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah-fitnah yang banyaknya di akhir zaman ini, yang tentunya ingin merusak agama Islam dari dalam. Semoga video saya bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.